Namailah dirimu dengan namaku dan jangan memakai gelarku. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya lah ia melihatku, karena setan tidak mampu menjelma seperti aku. Dan siapa yang sengaja berdusta membuat hadis palsu atas namaku, maka biarlah dia menempati tempatnya di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Jilid 1 Kitab Ilmu hadis nomor 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, apabila dia mendengar sabda Nabi dan dia tidak mengerti maksudnya, ditanyakannya kembali kepada Nabi sampai dia mengerti. Pada suatu ketika Nabi bersabda, barang siapa diperiksa disiksa. Kata Aisyah, bukankah Allah berfirman, nanti akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan? Kata Nabi, itu hanya dihadapkan saja ke hadapan pengadilan Allah, tetapi orang yang diperiksa dengan teliti akan binasa. Ya. Itu pemeriksaan dengan maksud Nabi, pemeriksaan yang dengan teliti itu pemeriksaan yang betul-betul dikorek sehabis-habisnya. Sedangkan yang di pengertian Aisyah berdasarkan ayat yang dia dengar adalah dengan mudah, tentu saja bagi orang-orang mukmin. Hadis nomor 79 dari Abu Suraih radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Amru bin Sa'id ketika Amru mengirim tentara ke Mekah, wahai Amir, izinkanlah saya menyampaikan sabda Nabi SAW yang diucapkan beliau pagi-pagi di hari penaklukan Mekah, yang aku dengar dengan kedua telingaku, aku pahamkan dengan hatiku, dan aku lihat dengan kedua mataku ketika beliau mengucapkan sabdanya itu. Lebih dahulu beliau memuji dan menyanjung Allah, dan setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya negeri Mekah diharamkan Allah dan tidak diharamkan oleh manusia. Tidak halal bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kiamat, menumpahkan darah di Mekah itu dan menebang pohon-pohonnya. Jika ada orang yang mengatakan halal dengan alasan Nabi sendiri berperang di negeri Makkah, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah hanya memberi izin kepada Rasulnya saja dan tidak memberi izin kepada Anda sekalian. Itu pun hanya sesaat di siang hari waktu penaklukan Mekah. Setelah itu kesucian negeri ini kembali seperti semula. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Seseorang bertanya kepada Abu Suraih, apa jawab Amir? Kata Abu Suraih, dia menjawab, hai Abu Suraih, saya lebih tahu daripada Anda. Mekah tidak akan melindungi pendurhaka, tidak akan melindungi orang yang lari dengan darah pembunuh, dan tidak pula melindungi pencuri. Ada keterangan penterjemah. Jadi kalau begitu menurut pendirian Amru, dia mengirim tentara ke Mekah hanya untuk menaklukkan Abdullah bin Zubair yang dianggap durhaka karena tidak suka mengakui Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Kita tahu Yazid ini sendiri kasar dan keras dan dikirimlah si Amru ini untuk menaklukkan yang tidak mengakui Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Kita akan tahu nantinya dari sejarah Yazid ini siapa. Hadis nomor 80 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW bersabda, namailah dirimu dengan namaku dan jangan memakai gelarku. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, sebenarnya lah ia melihatku, karena setan tidak mampu menjelma seperti aku. Dan siapa yang sengaja berdusta membuat hadis palsu atas namaku, maka biarlah dia menempati tempatnya di neraka. Hadis ini sangat terkenal. Beberapa umat ingin sekali bertemu dengan Nabi, tergantung kepada rezekinya, dia akan dimimpikan tentang Nabi,
insya Allah itu adalah betul. Hadis nomor 81 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, suku Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits di tahun penaklukan Mekah. Sebagai pembalasan, dibunuhnya orang suku Khuza'ah oleh Bani Laits. Ketika kejadian itu diberitakan orang kepada Nabi, lalu dinaikinya untanya dan berpidato, sesungguhnya Allah melindungi negeri Mekah ini dari pembunuhan atau dari gajah, dan memberi kekuatan kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin untuk menaklukkannya. Ketahuilah, tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku dan sesudahku berperang di negeri ini, kecuali hanya kepadaku sesaat di siang hari penaklukan. Tidak boleh dicabut rumputnya, dan tidak boleh ditebang pohon kayunya, dan tidak boleh diambil barang-barang orang yang tercecer, kecuali untuk maksud memberi tahukannya. Barang siapa terbunuh, maka familinya boleh memilih antara dua, minta diat atau menuntut balas, kisos, pembunuhan. Ya, seperti itulah bahwa kita kalau nanti insya Allah diberi rezeki untuk datang ke Mekah, kemudian kita berihram melakukan ibadah haji, sama sekali dilarang mengambil sendal yang tercecer atau iseng memetik daun-daunan atau ya macam-macam, membunuh binatang dan sebagainya, itu dilarang. Tidak saja bagi orang yang itu diingatkan kepada orang yang sedang berhaji, karena orang-orang itu pendatang. Sedangkan bagi orang penetap dilarang sama sekali. Ada damnya, ada dendanya. Oh, ada kelanjutan. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, tuliskanlah untuk saya ya Rasulullah. Sabda Nabi, tuliskan untuk si fulan itu. Kemudian berkata pula seorang laki-laki dari suku Quraisy, tidak boleh dicabut selain dari iskir ya Rasulullah, karena iskir itu kami pakai di rumah dan di kuburan kami. Jawab Nabi, ya selain iskir. Ada keterangan penterjemah, iskir sejenis tumbuh-tumbuhan yang harum baunya. Biasanya digunakan oleh orang Arab untuk menutup lubang lahat kuburan. Iskir boleh dicabut dan dipotong. Ya, dicabut dipotong untuk digunakan di liang lahat, ditaburi iskir tersebut. Hadis nomor 82. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak seorang pun di antara para sahabat Nabi yang lebih banyak dari saya mengumpulkan hadis kecuali Abdullah bin Amr bin As. Dia pandai menulis, tetapi saya tidak. Ini pengakuan bahwa Abu Hurairah sangat bagus dalam ingatannya, sedangkan Abdullah bin Amr banyak dengan catatan-catatannya, sehingga dua-duanya mempunyai ketepatan dalam menerima hadis dari Rasulullah. Hadis nomor 83. Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi bertambah keras sakitnya, beliau berkata, bawalah kemari kertas supaya kamu dapat menuliskan sesuatu agar kamu tidak lupa nanti. Kata Umar bin Khattab, sakit Nabi bertambah keras. Kita telah mempunyai kitabullah, Quran, cukuplah itu. Para sahabat yang hadir ketika itu berselisih pendapat dan menyebabkan terjadinya suara gaduh. Berkata Nabi, saya harap Anda semua pergi. Tidak pantas Anda bertengkar di dekatku. Ibnu Abbas lalu keluar dan berkata, alangkah malangnya terhalang mencatat sesuatu dari Rasulullah. Itu Ibnu Abbas pencatat yang terbaik dan merasa kalau Umar tidak mau Rasulullah menderita lagi dan ada kesalahan dalam penggunaan catatan-catatan tersebut. Itu Umar yang terkenal akan ilmunya. Hadis terakhir itu pagi hari ini, hadis nomor 84, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang mengatakan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau tidaklah karena dua ayat dalam Al-Quran, niscaya saya tidak akan meriwayatkan hadis. Kemudian dia membaca ayat, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan keterangan dan
Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan keterangan dan pimpinan yang kami turunkan sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Mereka itu dikutuk oleh Allah dan oleh orang-orang yang turut mengutuk, kecuali mereka yang tobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan kembali keterangan-keterangan Allah, maka tobat mereka itu akan kuterima. Aku Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Lalu Abu Hurairah meneruskan, saudara-saudara kita para muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka di pasar-pasar, dan saudara-saudara kita kaum Ansor sibuk dengan urusan harta kekayaan mereka masing-masing. Tetapi saya selalu mengikuti Rasulullah kemana-mana. Di samping saya dapat memenuhi kebutuhan perut saya. Saya pun dapat menghadiri ceramah-ceramah, pengajian-pengajian Nabi yang mereka tidak dapat hadir, serta menghafal apa yang mereka tidak dapat hafal. Jadi tidak salah kalau Abu Hurairah ini banyak yang meriwayatkan hadis-hadis sahih, karena dia kemanapun berserta Nabi, walaupun baru kenal Nabi atau baru kenal Rasulullah kurang lebih 3 tahun setelah sampai di Mekah. Sepertilah Abu Hurairah. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan kita dengan mudah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah ini. Insya Allah dapatkan pula syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.